learning kan adalah kejadian nyata ya teman-teman, disangkutkan terhadap kejadian nyata siswa tersebut. Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel TCPNS dan Navigator Guru. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman semua, semoga kita tetap semangat dan terus berjuang teman-teman semua di PPG, dan yang sudah PPG pun selamat untuk menunggu pencairan, dan yang belum valid pun teman-teman semangat, nanti insya Allah akan valid. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan bahas tentang soal-soal yang biasa keluar di seleksi akademik atau free test PPG. Jadi kalau teman-teman yang menonton ini sudah lulus PPG, silakan ini dibagikan ke teman-teman semua yang temannya akan mengikuti seleksi akademik, walaupun saat ini belum ada undangan di SIM PKB-nya masing-masing, tapi sedang tahap pemutahiran data. Jadi teman-teman kalau misalkan mau persiapan lebih matang lagi, maka dari sekarang teman-teman harus biasa untuk menaklukkan soal-soal yang ada. Jadi karena kemarin banyak sekali permintaan teman-teman untuk dibahas seleksi akademik, soal-soalnya, latihannya seperti apa, nanti akan saya berikan per part ya teman-teman ya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu, spill dikit-dikit aja dulu ya teman-teman ya, mengikuti jadwal yang ada seperti itu teman-teman. Oke, walaupun teman-teman sekarang belum ada jadwalnya, tetap teman-teman harus terus belajar. Jangan sampai pas ada jadwalnya teman-teman malah jadi terlalu pendek belajar ya, seperti itu. Oke teman-teman, di sini ada nomor 1 teman-teman, kita sama-sama melihat. Untuk mengejar kemajuan teknologi di negara tetangga, maka pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan. Nah, kita akan aktifkan dulu pen tabletnya. Maka pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan mutu pembelajarannya. Sebagai guru, apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan instrumen penilaian? Apakah A. Pengembangan kebudayaan yang ada di sekitar siswa, atau B. Menerapkan jangka panjang penggunaan alat untuk masa depan, atau C. Menggambarkan keanekaragaman dalam kehidupan bermasyarakat, D. Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, E. Menerapkan sistem fleksibel terhadap kemampuan siswa baik dalam diri maupun di luar diri siswa. Teman-teman semua, di sini sudah ada pembahasannya ya. Tadi sudah saya klik, ini bonus untuk teman-teman di soal nomor 1. Nanti kedepannya saya tidak berikan pembahasan terlebih dahulu. Nih teman-teman, karena jawabannya yang D, tapi kita akan bahas dulu teman-teman. Nah, untuk mengejar kemajuan teknologi di negara tetangga ini berkaitan dengan pengembangan instrumen penilaian nih teman-teman. Kalau misalnya tentang instrumen penilaian itu kita harus paham bahwa penilaian itu mencakup ranah apa aja teman-teman. Ada ranahnya sikap, kemudian kognitif ya. Kognitif itu berarti afektif ya teman-teman ya. Kemudian ini psikomotorik. Jadi kalau instrumen penilaian ini adalah yang menyangkut dengan 3 aspek ini. Jadi jangan sampai kemana-mana teman-teman. Sebenarnya ini kan pengecoh teman-teman. Untuk mengejar kemajuan teknologi di negara tetangga, maka pendidikan Indonesia harus terus ditingkatkan pembelajarannya. Nah di sini juga banyak ini teman-teman kecohannya teman-teman. Pengembangan kebudayaan yang ada di sekitar siswa. Nah ini kan pembelajaran bukan penilaian teman-teman. Merupakan jangka panjang penggunaan alat untuk masa depan. Alat apa nih teman-teman, kan belum diketahui teman-teman ya, apakah alat instrumen atau apa, kan ini masih belum jelas. Jadi kita harus bisa melihat soal-soal yang bisa langsung ke jawaban intinya seperti itu teman-teman. Kemudian yang C, menggambarkan keanekaragaman dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tidak teman-teman, ini masih tahap pembelajaran. Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah ini yang paling benar adalah jawabannya yang D teman-teman. Oke. Nah kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Saya akan tutup dulu pembahasannya. Menurut teman-teman ini jawabannya apa nih? Seorang guru memberikan instruksi kepada siswanya, bangunan apa saja yang dapat menutupi bangun ruang limas. Ternyata banyak sekali siswa yang tidak mengerti dan salah dalam pengaplikasiannya. Menurut Anda, apa yang salah dari kejadian di atas? Apakah siswa tidak mengetahui bangun ruang limas? Guru tidak mengajarkan materi yang kontekstual? Siswa malas dalam pembelajaran? Alat ukur guru dalam menilai pembelajaran siswa tidak efektif? Atau E, instruksi guru dan penyajian pertanyaan guru tidak lengkap. Nah silakan teman-teman, yang mana nih?
Bangunan limas, teman-teman. Teman-teman pasti tahu kalau limas itu kan ada beberapa macam ya, teman-teman. Ada limas segi 3, limas segi 4 dan lain sebagainya. Tapi di soal ini hanya dikatakan limas saja nih, teman-teman. Nih. Nah, kalau misalkan ada seperti ini, kita lihat teman-teman dengan saksama apakah pertanyaan guru atau instruksi guru itu sudah benar apa belum. Kalau misalkan teman-teman masih rancu, silakan teman-teman baca 2 kali soalnya. Tapi menurut saya ini adalah rancu, teman-teman. Ketika guru memberikan instruksi atau pertanyaan kepada siswanya, maka dia harus spesifik apa yang ingin ditanyakan. Nah, di sini teman-teman, karena ini bangunan yang dapat menutup bangun limas, mana ruang limasnya kan banyak. Jadi ini kuncinya adalah instruksi guru dan penyajian pertanyaan guru tidak lengkap. Seperti itu langsung saja. Kalau misalkan di sininya sudah ada bangunan di limas segi apa, kemudian di sini udah ada bangunannya, udah ada bangunan limas yang ditunjuknya, itu baru kita bisa membedah apakah siswa itu tidak bisa di mana. Kalau misalkan ada kata-kata karena siswa merasa abstrak atau tidak berkenaan, atau misalkan gini, siswa itu tidak bisa menebak atau memilih gambar karena terlalu abstrak, itu bisa terjadi karena guru tidak mengajarkan materi secara kontekstual. Kalau structured learning kan adalah kejadian nyata ya teman-teman, disangkutkan terhadap kejadian nyata siswa tersebut, seperti itu. Oke, nah ini pembahasannya teman-teman. Instruksi guru dalam memberikan arahan atau pembuatan soal harus jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, seperti itu. Kita next teman-teman di soal nomor 3. Ketika ada siswa yang tidak masuk sekolah karena alasan sakit selama 3 hari, maka apa yang harus dilakukan guru kepada siswa tersebut untuk mengejar ketertinggalan pelajaran dan tugas yang ada? Apakah A. mengelompokkan siswa tersebut bersama kelompok yang lebih pintar, B. memanggil orang tuanya untuk mendaftarkan les privat di bimbel swasta, C. diajarkan materi yang tertinggal setelah pulang sekolah oleh gurunya, D. memberikan materi kepada siswa tersebut untuk dipelajari di rumah, atau E. melanjutkan materi bersama teman lainnya karena materi lain belum selesai dibahas. Kita bisa menggarisbawahi nih teman-teman di sini karena alasannya sakit selama 3 hari. Beda ya teman-teman ya, kalau misalkan alasannya ternyata tidak ada izin atau tidak ada alasan apapun, ini beda lagi penanganannya, karena ini adalah alasannya sakit ya teman, selama 3 hari. Kalau misalkan sakit selama 3 hari ini, di kopen tabletnya mati-mati terus. Kalau misalkan ini terasa sampai 3 hari ini teman-teman, maka yang harus dilakukan guru adalah dia tetap melakukan kewajibannya teman-teman. Ini berbeda dengan remedial. Kalau remedial itu dia misalkan ada 23 siswa. 23 siswa ini melaksanakan pembelajaran yang sama, penilaian yang sama. Kemudian tetap ada 13 orang yang tidak bisa mengikuti pembelajaran atau di bawah KKM, maka ini disebut remedial. Tapi kalau misalkan siswa tersebut tidak mengikuti pembelajaran selama 3 hari, berarti ini bukan remedial teman-teman. Ini tetap diberikan porsinya sebagai siswa untuk diberikan pembelajaran oleh gurunya. Nah, kalau mengelompokkan siswa ini termasuk ke dalam treatmentnya punyanya remedial, berarti ini tidak. Memanggil orang tuanya untuk mendaftarkan les privat, ini jelas melempar tanggung jawab ya teman-teman ya. Diajarkan materi yang tertinggal setelah pulang sekolah. Nah, ini oleh gurunya. Kalau setelah oleh gurunya gurunya ya kalau misalkan mau istirahat, mau pulang sekolah, ya itu adalah tanggung jawab oleh gurunya sendiri. Kalau misalkan memberi materi kepada siswa tersebut untuk dipelajari di rumah, ini berarti kan tidak bisa menyeluruh teman-teman. Kalau misalkan materinya diberikan untuk dipelajari di rumah, melanjutkan materi bersama teman-teman ini jelas tidak, karena kan dia tertinggal 3 hari, seperti itu. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ini teman-teman. Ini pembahasannya teman-teman. Pembelajaran pada siswa adalah tanggung jawab seorang guru. Kejadian di atas bukan termasuk ranah remedial, karena ada bedanya dengan remedial adalah siswa tersebut sudah diberikan materi yang sama dengan siswa lain, akan tetapi siswa tersebut tetap berada di bawah nilai KKM. Sedangkan ini belum dilakukan pembelajaran dengan materi yang sama. Seperti itu teman-teman. Jadi harus kita berikan treatment yang pas sesuai dengan soalnya, karena kan soal-soal di dalam PPG ini maupun di UP kemudian maupun di pretest resi akademik ini berkaitan dengan kehidupan di sekolahnya masing-masing, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita di soal nomor 4. Kegiatan di bawah ini adalah salah satu ciri penanaman sikap mendahulukan kepentingan banyak orang daripada kepentingan pribadi. Nah, di sini teman-teman kita harus bisa menggarisbawahi bahwa ada yang namanya kepentingan banyak orang atau kepentingan masyarakat gitu teman-teman. Nah, kepentingan masyarakat ini kita bisa lihat di kegiatan yang ada di opsi ini teman-teman.
Di opsi ini, yang A adalah menanam bibit pohon mangga untuk penghijauan di kebun sendiri belakang rumah. Nah, di sini ada di kebun sendiri. Oke, kita lihat apakah ada yang lebih tepat. Karena kita kan mencari jawaban yang paling tepat dari yang paling tepat ya teman-teman ya. Mewawancarai pembuat tempe yang ada di dekat rumah untuk karya tulis. Nah, ini kan untuk pribadi aja teman-teman. Kita delete ya. C. Membersihkan sampah kemudian memilah sampah organik dan organik di sekitar sekolah. Nah, ini termasuk juga teman-teman. Jadi nanti kita coba ya teman-teman, ini ada dua nih. Yang D adalah menerapkan disiplin untuk bangun pagi dan membantu orang tua. Nah, ini juga termasuk. Nanti kita akan lihat. E. Mencatat macam-macam bunga yang ada di sekitar sekolah. Nah, ini untuk tugas pribadi. Jadi kita delete. Jadi ada 3 teman-teman di sini yang berkaitan dengan mendahulukan kepentingan banyak orang. Nah, kita lihat yang paling tepat yang mana. Kita lihat yang D dulu. Menerapkan disiplin untuk bangun pagi dan membantu orang tua. Ini lingkupnya masih sebagai orang tua, teman-teman. Walaupun orang 2 orang, teman-teman, atau keluarga, tetap berarti ini masih termasuk pribadi, teman-teman. Tidak kepentingan banyak orang. Banyak orang itu nggak hanya keluarganya sendiri, tapi keluarga orang lain, teman lain, lingkungan lain, seperti itu. Nah, kemudian ini juga sama yang A. Di kebun sendiri ini hanya dinikmati oleh dirinya sendiri atau keluarganya sendiri. Jadi ini tidak termasuk ya teman-teman ya. Nah, yang termasuk adalah yang C teman-teman, yang paling bisa mendekati soal nomor 4. Jawabannya adalah yang C, karena dia di sekitar sekolah. Jadi dia bisa dinikmatinya tidak hanya untuk diri sendiri atau di kelasnya sendiri, tapi untuk kelas yang lain, kemudian dengan guru yang lain, seperti itu. Pembahasannya adalah kegiatan yang ditentukan dalam soal di atas, yaitu tentang efek yang dirasakan oleh masyarakat banyak atau banyak orang, tidak hanya pribadi siswa tapi berdampak kepada lingkungan yang ada, gitu teman-teman. Oke, jadi kita harus benar-benar bisa memilih jawaban yang tepat ya teman-teman ya. Nah, kita ke soal nomor 5 nih teman-teman. Andi dikenal sebagai siswa yang rajin dan tidak ada catatan kesalahan di sekolahnya. Pada hari Senin, Andi pergi ke sekolah dengan terburu-buru karena ternyata ia terlambat untuk mengikuti upacara seperti biasanya. Apa yang akan Anda lakukan kepada Andi yang terlambat upacara tersebut? Oke. A. Membiarkan saja karena baru kali ini Andi kesiangan. B. Memberikan teguran dan melanjutkan upacara seperti biasanya. C. Memberikan hukuman kepada Andi 2 kali lipat dibanding siswa lain supaya jerak dan tidak mengulangi lagi. Atau D. Mengantarkan Andi ke barisan untuk upacara karena dia anak baik. E. Memberikan sanksi kepada Andi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Di sini teman-teman, Andi itu dikenal sebagai siswa yang rajin, tidak ada catatan kesalahan. Walaupun dia tidak ada catatan kesalahan, teman-teman, tapi kalau yang namanya sanksi atau tata tertib itu harus dikenakan untuk seluruh siswa. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita lihat bongkar yang A, membiarkan saja karena baru kali ini Andi kesini, ini tidak menerapkan tata tertib yang seharusnya ada di sekolah tersebut. B. Memberikan teguran dan melanjutkan upacara seperti biasanya. Nah, ini kan hanya teguran ya teman-teman. Tegurannya apa nih kan di sini bisa saja hukuman dan lain sebagainya. Ini kita akan keep dulu teman-teman ya. Nanti kita akan lihat lagi yang lainnya. C. Memberikan hukuman kepada Andi 2 kali lipat dibanding siswa lain supaya jerat dan tidak mengulangi. Nah, ini 2 kali lipat ini kan tidak efektif teman-teman ya. Ini menyalahi aturan karena kan yang lainnya 1 kali hukuman, kenapa Andi harus 2 kali hukuman, kan seperti itu. D. Mengantarkan Andi ke barisan untuk upacara karena dia anak baik. Ini tidak teman-teman, karena dia tidak menaati peraturan dengan baik. E. Memberikan sanksi kepada Andi sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Nah, ini yang paling tepat adalah yang E teman-teman. Kenapa bisa jadi yang E teman-teman? Karena dia memberikan sanksi kepada Andi sesuai dengan apa? Tata tertib. Ini teguran juga kan sebenarnya sama, benar-benar jawaban yang benar ya teman-teman. Tapi teguran ini teguran apa? Ini kan tidak diperjelas teman-teman. Kalau ini diperjelas dengan tata tertib yang berlaku di sekolah tersebut. Oke. Nah, sanksinya bisa terjadi kepada Andi, bisa terjadi kepada teman-temannya karena kan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti itu teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Memberikan hukuman atau sanksi yang sesuai dengan tata tertib serta menyesuaikan dengan siswa lainnya juga karena semua siswa wajib menaati peraturan yang berlaku di sekolah walau latar belakang siswa pintar atau anak guru sekalipun. Nah, ini teman-teman integritasnya ada ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua, 5 soal ini bisa menjadi soal-soal untuk belajar teman-teman semua. Di samping 5 soal ini nanti kita akan update lagi soal-soal yang lainnya. Ikuti juga teman-teman kelas pendampingan lulus seleksi akademik PPG bersama kami dengan melalui pendaftaran chat WA Mintara di 08772331 7506. Simakan teman-teman, semoga sehat selalu dan diberikan kemudahan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga lancar lulus teman-teman ya di seleksi akademik tahun 2023 ini menjadi guru profesional yang di belakangnya ada SPDGR-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video kami selanjutnya.